Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husna Adi dan dosen tetap pada program studi S1 Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Nurul Hamzah di Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya pilih sebagai contoh pelaksanaan pembelajaran adalah mata kuliah pemrograman berbasis web. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 program studi Teknologi Informasi Universitas Nurul Hamzah dengan bobot 4 SKS selama 1 semester. Nah, mata kuliah ini membahas dasar-dasar pengembangan aplikasi web meliputi HTML, CSS, JavaScript, serta pemrograman sisi server yaitu bahasa pemrograman PHP dan nanti akan menggunakan database MySQL. Adapun materi pembelajaran yang ada pada mata kuliah ini meliputi yaitu konsep dasar pemrograman web, kemudian ada arsitektur client server dan komunitas HTTP, kemudian ada perbedaan aplikasi web statis dan dinamis, kemudian ada arsitektur monolitik dan microservice, elemen tag dan struktur dokumen HTML, kemudian ada formulir dan komponen untuk input HTML. Kemudian ada lagi cascading instansi yaitu CSS, kemudian ada pengenalan mengenai JavaScript seperti event handler, kemudian ada on click, on chain, dan sebagainya. Kemudian ada lagi manipulasi dokumen objek model atau DOM. Kemudian menggunakan query selector. Kemudian ada dasar-dasar PHP seperti variable, operator, kemudian ada struktur fungsi, meliputi ada if, switch case, kemudian ada for dan while. Formula HTML nanti ada juga menggunakan get dan post dan validasi pemasukan dari pengguna, koneksi basis data dengan MySQL, kemudian eksekusi perintah select, insert, update, dan delete untuk query-nya, kemudian penggunaan session untuk autentikasi dari sisi pengguna. Dan akhirnya ada implementasi aplikasi CRUD yang disebut dengan create, update, delete. Dan terakhir tidak kalah pentingnya itu mengenai hosting dan domain. Nah, untuk penilaian matematika ini terdiri dari beberapa hal. Pertama, mengenai keaktifan dan kehadiran 10%, tugas dan kuis itu sebesar 20%, ujian tengah semester itu sebesar 30%, ujian akhir semester itu sebesar 40%. Untuk referensi utama yang digunakan dalam perkuliahan ini, itu pertama ada buku, itu buku HTML, PHP, dan SQL untuk pemula. Autornya itu ada Jubilee Enterprise, penerbitnya Media Komputindo. Kemudian ada buku berikutnya yaitu Fundamental Pemrograman Berbasis Web, konsepnya, arsitektur, dan implementasi. Autornya adalah Maman Anda dan kawan-kawan, kemudian penerbitnya Faslit Media. Selain itu ada beberapa referensi pendukung seperti dari website untuk tutorial belajar PHP dasar untuk pemula yaitu di dunia.com. Dan proses pembelajaran pada mata kuliah pemrograman berbasis web dilaksanakan secara sinkron dan asinkron dengan menerapkan pendekatan student center learning, sehingga nanti harapannya mahasiswa bisa berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran. Pembelajaran sinkron dilaksanakan melalui perkuliahan secara tatap muka di kelas atau di kegiatan praktikum di laboratorium komputer. Nah, pada kegiatan ini, mahasiswa memperoleh penjelasan konsep, demonstrasi praktikum secara langsung, serta berdampingan langsung dalam menyelesaikan studi kasus dan latihan pemrograman. Sementara itu, untuk yang pembelajaran asinkron, dilaksanakan melalui Siakat Universitas Nurul Hamzah, serta melalui grup WhatsApp. Nah, dua media ini dimanfaatkan untuk penyampaian materi, pengumpulan tugas, diskusi, dan konsultasi terkait perkuliahan maupun proyek yang dikerjakan, baik secara individu atau mungkin kelompok. Nah, melalui kombinasi pembelajaran sinkron dan asinkron tersebut, diharapkan mahasiswa mampu mencapai capaian pembelajaran mata kuliah secara optimal, serta memiliki kompetensi dasar dalam merancang dan mengembangkan aplikasi web, yang diharapkan juga sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu pada sub JPMK yang keempat tentang mengelola input format HTML menggunakan metode get dan post, dan nanti ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Adapun capaian pembelajaran pada materi ini adalah mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan berbasis web menggunakan formulir HTML. Kemudian bisa juga menjelaskan perbedaan metode get dan post. Dan berikutnya ada mengelola data formulir menggunakan metode get dan post menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang terakhir, menerapkan validasi terhadap data yang diinput oleh pengguna. Demikian pengantar video pembelajaran ini. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai mengelola input format HTML menggunakan metode get dan post dengan bahasa pemrograman PHP. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyaksikan materi yang saya sampaikan di kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini teman-teman?
Kayaknya pada lesu semua nih, semangat. Oke, kita ketemu lagi ya di mata kuliah pemrograman berbasis web. Untuk yang pertemuan sekarang, kita sudah masuk ke pertemuan yang ketujuh. Kalau pembahasan kemarin kan sebelumnya berkaitan dengan PHP basic, pertama kali kita ketemu dengan PHP. Nah, yang sekarang kita coba nih PHP, tetapi sudah mulai masuk ke penggunaan form. Oke. Untuk materinya udah ada semua ya. Kita juga punya siakat, jadi bisa juga teman-teman cek materinya di siakat. Oke, untuk yang sekarang kita di pertemuan ketujuh tadi. Nah, pembahasannya tadi ya, sub CPMK yang kita targetkan untuk pertemuan yang sekarang yaitu mengenai mengelola input form HTML. Nanti di sini ada dua metode. Dan kita memang sebelumnya sudah pernah buat ya form HTML, cuman belum ketemu dengan get dan metode ini. Jadi ada dua, itu get dan post. Nah, untuk bahasa pemrogramannya sendiri, nanti yang akan kita gunakan adalah melanjutkan yang sebelumnya, yaitu PHP. Nah, materinya ini, form handling menggunakan PHP. Metodenya dua, ini yang bisa di browser ya, get dan post. Nah, untuk deskripsi materinya sendiri, nanti di sini membahas tentang bagaimana sih cara kerja sebuah form yang ada di sebuah web. Baru nanti di sini ada bagaimana caranya bisa mengirim data nih dari form tadi ke PHP. Kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk capaian pembelajarannya kira-kira seperti ini untuk menyelesaikan permasalahan berbasis web dengan menggunakan form yang ada di HTML. Baru nanti di sini juga ada menjelaskan perbedaannya apa sih antara get dengan post. Berikutnya baru nanti bagaimana nih caranya kita menerapkan get dan post itu di PHP. Sama yang tidak kalah penting itu mengenai validasi ya. Jadi kalau data yang dari pengguna, yang diinput oleh pengguna itu kita harus lakukan validasi. Nah, kira-kira ini nanti yang akan kita bahas di dalam pertemuan kita yang sekarang ini, yaitu pertemuan yang ketujuh. Oke, untuk kelancaran pertemuan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Baik, sebelum masuk ke pembahasan materinya ya, kita sudah pernah ketemu dengan form, tapi waktu itu memang sifatnya baru dasar-dasar di HTML-nya saja. Bagaimana nih kita membuat satu form utuh, tapi masih menggunakan HTML? Ketambahan beberapa juga menggunakan CSS ya. Nah, masih ada yang ingat nggak? Apa aja yang sudah pernah kita temui di halaman HTML tadi? Masih, Pak. Oke, apa? Ahmad, silahkan. Form itu tuh elemen di HTML yang dimana digunakan untuk mengambil dan menginput data dari pengguna di halaman web. Oke, terima kasih atas jawabannya. Yang lain barangkali ada yang masih ingat? Ada apa aja sih di dalam form HTML nih? Silakan. Contoh, saya kasih satu contoh ya. Di dalam sebuah form HTML, pasti ada sesuatu yang kita inputkan. Contoh, kita inputin nama misalnya. Ada nggak bentuk-bentuk yang lain selain input berupa nama misalnya? Ada password, Pak. Password, oke. Password juga menarik ya. Kalau password itu, inputannya tidak langsung tampil nih. Tapi ada simbol biasanya dibuat dalam bentuk bintang, biasanya dalam bentuk bulat-bulat. Oke, berarti udah dapat nih. Sekarang masuk ke praktikumnya ini. Bagaimana kita bisa membuat sebuah halaman form. Pastinya seperti yang disampaikan juga tadi oleh Ahmad ya, kita harus punya tag form dulu. Baru form ini bisa dianggap dan bisa diakui oleh browser bahwa itu sebuah form. Oke, silakan dicoba buat dulu dari struktur HTML basic. Masih ingat buat struktur HTML? Silakan pakai text editor yang teman-teman gunakan. Jadi buat seperti ini dulu. Booktabnya dimasukin. Ini kan kalau ketik satu lama ya. Pakai saja yang disediakan oleh text editor. Tinggal nanti kira-kira coding yang ada di materi masukinnya di mana? Ini kan banyak ya. Ada HTML, ada head, kemudian ada body. Ini penutup HTML-nya di bawah. Coding kita yang ada di materi masukin di mana? Pertama, memang harus kita buat dulu elemen formnya. Baru nanti semua kebutuhan form itu berada di dalam elemen form ini tadi. Contoh, kalau kita buat seperti ini ya, form. Karena tadi inputnya itu berupa type name, ya, type text, otomatis nanti di sini ya sudah hanya berupa teks saja. Nih, seperti ini bentuknya. Silakan dilengkapi, tambahkan juga tombol untuk pemicunya tadi atau triggernya tadi.
Nah, ini kalau contoh di sini kan menggunakan button tipenya submit. Button tipenya kita tentukan yaitu submit ya, submit. Ini sudah bagian dari form. Ada inputan di situ, kemudian juga di situ ada satu tombol untuk pemicunya, yaitu tombol simpan data. Abaikan kalau tampilannya masih biasa aja, karena kita belum menerapkan CSS dan lain-lain. Kita targetnya form ini bisa diproses. Jadi di dalam sebuah form, ini sambil-sambil ya, ada yang namanya action dengan method. Kalau action itu berkaitan dengan halamannya mau diproses di mana nih? Kalau untuk yang action, yang ini ya. Teman-teman cek, tadi kan kita baru buat action aja kan? Ini otomatis. Selain action, ada yang namanya method. Nah, ini yang jadi poin penting kita nih. Ada action, ada method. Oke, kalau action itu berkaitan dengan di mana halamannya akan diproses. Kalau method, nah ini yang akan kita bahas ya. Ada dua, yaitu get dengan post. Silahkan teman-teman buat, coba jalankan. Dan diubah-ubah aja. Contoh ya, di sini saya buat action kosongin aja dulu. Coba buat metodenya get dulu. Kita coba get ya. Nah, seperti ini kira-kira. Nanti kalau sudah buat, coba jalankan. Bedanya apa? Kita coba yang get dulu. Misalkan ID misalnya ya. Tetapi kalau butuh datanya banyak yang ingin dikirim, gunakan post. Oke. Nah, berikutnya validasi input pengguna. Kalau validasi, pernah ketemu nggak? Di mana misalnya? Contoh, kita ambil yang sering ketemu aja, siakat misalnya. Kita belum menginputkan name, belum menginputkan password. Tiba-tiba kita klik aja tombol simpan. Apa yang terjadi? Nggak bisa masuk ya. Akan ada notifikasi biasanya. Kita harus disuruh menginputkan sesuatu. Kita coba ya. Siakat. Nah, contoh, ini kan kita kosongin seperti ini. Bahkan kalau yang sudah dikombinasikan dengan JavaScript, dia jadi lebih banyak lagi notifikasinya. Ini kita belum ngapa-ngapain, dia sudah memberikan informasi. Kita paksa misalnya nih, kita paksa untuk masuk aja lah. Kosong, tapi kita paksa masuk. Nah, ini nggak bisa. Benarnya seperti ini. Ini namanya validasi. Jadi belum ngapa-ngapain saja, kita sudah diblok nih. Tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Itu namanya validasi ya. Nah, kalau untuk di pemrograman berbasis web, sangat penting sekali ya validasi. Sangat penting sekali, karena kalau kita tidak lakukan validasi, akan sangat berbahaya sekali. Ini poin-poinnya yang bisa jadi masalah nih. Pertama, rentan sekali dengan yang namanya error. Ketika kita minta data yang harusnya di-input angka, karena tidak ada validasi, di-input huruf. Ini kan secara tipe data sudah berbeda. Kalau kita paksakan, pasti error. Nah, itu masalahnya. Harusnya angka, tapi ternyata yang di-input huruf. Tidak ada validasi. Error. Berikutnya, data sampah. Ini sering ketemu nih. Data yang dimasukkan itu tidak ada validasi, jadi apapun bisa masuk. Ini juga yang sering juga terjadi ya. Serangan cyber. Contohnya apa? Ini udah ketemu ya. Cross-site scripting. Jadi kalau cross-site scripting ini, inputannya sebenarnya harusnya di-input nama. Tapi ternyata bisa di-input coding ke situ. JavaScript misalnya dimasukkan ke sana. Ternyata tidak ada validasi, tidak ada sanitasinya, tidak ada. Masuk tuh datanya. Ya sudah. Tersimpan ke database, setiap dibuka, JavaScript-nya yang jalan nanti. Itu bahayanya terus itu. Nah, satu lagi, ini juga sering ya, SQL injection. Mungkin yang ketemu cyber security, ada ya, bahas mengenai SQL injection. Ini parahnya, dengan menambahkan backslash atau kutip saja, kalau tidak kita lakukan validasi, itu akan mengganggu dari query. Efeknya apa? Error. Kalau sudah error, ya sudah, bisa kemana-mana nanti. Hacker bisa tembus lewat situ, dapat datanya semuanya nanti. Nah, untuk validasi ini sendiri, kalau yang kita lihat di depan tadi, ini validasinya sebenarnya sudah menggunakan sudah menggunakan JavaScript ya. Tapi kalau bawaan dari HTML sendiri juga ada. Jadi semua dilakukan melalui browser nanti yang melakukan validasi. Ada dua cara yang kita harus terapkan sebenarnya. Pertama, kita validasi lewat client side.
dari browser. Tadi contohnya, belum diapa-apain udah kelihatannya ada pesan errornya. Bisa JS, bisa HTML. Nanti kita coba yang HTML. Sama satu lagi, kita harus juga lakukan validasi melalui PHP-nya sendiri. Jadi ada dua tahapan ini. Pertama dari sisi kliennya kita harus amankan, harus divalidasi. Kedua dari sisi bahasa pemrograman servernya sendiri, yaitu PHP. Kalau tidak diamankan salah satunya, sangat berbahaya sekali. Kayaknya harus dilakukan kedua-duanya. Contoh, kalau yang sekarang, paling gampang ya, kita coba yang ini aja nih. Require. Caranya gimana? Coba yang di formnya tadi, bagian input, tambahin require. Required tulisannya ya. Nah, silahkan coba apa yang terjadi dengan formnya setelah ditambahin require. Ini tetap kita masukkan juga ya. Ini contoh validasi di sisi pengguna. Kita klik simpan data, nggak bisa. Itu sudah dibatasi. Kita tidak bisa melakukan ke proses berikutnya. Jadi ini cukup mengamankan kalau yang seperti ini ya. Gimana? Nampil? Validasinya ada. Klik, ya berhenti nih. Kita tidak akan bisa melanjutkan prosesnya. Sebelum di sini kita inputkan apa yang memang harus diinputkan. Nah, biasanya untuk memberi gambaran juga ke user, di bagian nama lengkapnya ini dikasih tanda bintang biasanya, menandakan bahwa ini wajib untuk diisi. Biasanya seperti itu. Form-form yang begini biasanya dibuat seperti ini. Kalau kita simpan, tampil. Ini harus diisi, baru bisa dilanjutkan. Oke ya. Nah, coba tambahin email misalnya. Kalau email ini, kan formatnya khusus ya. Bentuk email gimana? Apa yang paling unik dari email? Kalau teman-teman lihat. Ada simbol @ itu salah satunya ya. Setelah simbol @ ada apa lagi? gmail.com. Ada domainnya di sana ya. Ada yang punya email kampus nggak? Oh nggak ada. Oh saya belum buatkan kemarin. Jadi setelah tanda @ itu ada domain. Itu ciri khas email. Gimana kalau itu nggak ada? Berarti dia bukan email, tidak bisa diproses. Makanya dari HTML5 sendiri punya satu tipe khusus untuk email. Nah, silahkan tambahin email. Tambahin juga require. Berarti dia sudah wajib diisi dan formatnya harus berupa email. Oke, silahkan tambahin dulu ya. Namanya tambahin email. Tipenya email khusus dia. Jadi nanti dia udah tervalidasi sendiri. Baru nanti dibuat dia require ya. Ini perlu diatur tipe, kemudian name, sama kita tambahin require. Oke, kita tambahin ya label. Ini untuk email. Berikutnya, ini input biasa, tapi tipenya adalah email. Tinggal di sini kita buat name-nya email, dan kita buat juga wajib diisi ya. Jadi ada nama lengkap, ada email. Coba disimpan, tapi nggak usah diisi dulu untuk menguji validasinya tadi. Apa yang terjadi kira-kira? Coba di input, udah ya? Oke, require. Oke, ini menarik nih, udah ditambahin BR ya. Buat apa BR? Bawah ya, biar turun ke bawah, jadi lebih rapi. Nanti kalau mau lebih rapi lagi bisa gunakan CSS-nya. Oke, coba di input, gimana jadinya? Oke, nama lengkapnya diisi. Oke, emailnya sembarangan aja, tanpa dengan format email. Coba simpan, jadinya gimana? Nah, itu ya. Dia kasih notifikasi ke kita bahwa ini salah nih, formatnya harus email. Ciri-cirinya apa tadi? Ada @. Setelah @ ada domain. Oke, coba dibuat dengan format yang benar misalnya. Agar teman-teman bisa lebih memahami dan bisa coba langsung nih, bisa buat sesuatu menggunakan form. Silahkan kerjakan latihan yang ini. Tadi sudah ditambahin nama lengkap, kemudian sudah ditambahin email. Nah, ini yang belum tuh. Tempat lahir, tanggal lahir, email sudah ya, nomor HP. Kira-kira kalau tempat lahir, inputnya apa nih bagusnya nih, tempat lahir? Teks biasa ya? Ya, teks. Oke, teks biasa. Kalau yang tanggal lahir? Date ya, pakai date. Jadi nanti tipenya dibuat date. Email sudah aman yang email. Nomor HP kira-kira bagusnya apa kalau nomor HP? Number ya. Saya sering sekali ketemu di web yang saya kembangkan. Nomor HP dibuat bukan number. Apa yang terjadi? Inputnya macam-macam nanti.
ada yang pakai min, ada yang pakai plus 62, macam-macam nih. Ada yang 62 saja. Nah, makanya untuk menghindari hal yang seperti itu, gunakan tipe number misalnya. Oke, bisa ya? Silahkan dikerjakan. Oke, untuk latihannya sudah bagus sekali yang teman-teman kerjakan. Tinggal nanti perlu kita uji lebih jauh lagi ya. Jadi di sini nanti untuk bisa lebih memperdalam lagi mengenai pembahasan kita dari form HTML, kemudian nanti proses di PHP, validasinya juga harus disesuaikan. Di sini ada tugas. Jadi nanti teman-teman kerjakan tugasnya untuk penguatan materi ya. Jadi tugasnya seperti ini. Silakan buat form. Nanti sisipin fungsi aritmatika di sana. Aritmatika itu misalnya ada penjumlahan, pengurangan, kita udah pernah ketemu ya. Olah dengan PHP. Contoh yang simpel aja nih ya. Buat form isi 2 inputan. Nanti ada angka di sana. Dan ingat, validasinya harus benar. Jangan sampai nanti bisa masuk coding di sana ya. Inputnya angka, harus angka. Jangan sampai nanti bisa diinput huruf misalnya. Itu yang perlu dilakukan validasi. Nah, lakukan ada proses penjumlahan, kemudian juga ada pengurangan di sana. Kan karena kita masih fokus di penggunaan form di PHP aja dulu. Baru nanti next-nya, berikutnya kita masuk ke database. Baru nanti bisa terhubung ke database. Atau post, bebas mau pakai yang mana. Nah, desain form bersih dan user friendly. Berarti ini tampilannya menarik ya. Kalau yang sekarang kan memang masih biasa aja nih. Gunakan Bootstrap juga itu akan lebih menarik lagi. Nah, validasinya juga jangan lupa. Buat yang di sisi klien sama yang di sisi server. Nggak bisa, cuma satu tempat aja nggak bisa. Harus di kedua-duanya kita buat. Kalau yang klien ini nanti dari sisi pengguna langsung terlihat. Yang di sisi server, ketika kita kirim datanya nanti, baru dilakukan cek oleh server. Benar nggak datanya? Kalau tidak sesuai, biasanya akan dikembalikan lagi ke pengguna. Dengan notifikasi. Tadi kita sudah coba ya, beberapa form kelihatan kan? Contoh syakat misalnya. Kalau kita proses, dia kelihatan ada pesan errornya juga nanti di situ. Nah, metodenya disesuaikan. Kapan pakai get, kapan pakai post. Oke, itu untuk tugasnya. Nah, sekarang materi berikutnya kita UTS bahas. Ini salah satunya nanti jadi poin. Baru berikutnya masuk ke session PHP. Studi kasusnya itu berupa halaman login. Setelahnya baru nanti ke database ya. Itu berbarengan juga bisa nanti. Satu persatu aja. Oke, itu untuk pembahasan dari keseluruhan materi yang saat ini, yaitu di pertemuan 7 mengenai pengelolaan form ya. Bagaimana menggunakan form, sebelumnya kita buat dari HTML, sekarang eksekusinya di PHP. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan diskusi kita, kemudian ada apa yang sudah teman-teman coba bisa bermanfaat ke depannya nanti. Saya akhiri pertemuan kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.